Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan Bapak Ibu Asesor Tim Penilai Sertifikasi Dosen. Nama saya Farah Rizky Amelia Mirza, SHMH, dengan nomor induk dosen nasional 0226098503. Saya adalah salah satu peserta sertifikasi dosen 2025 gelombang pertama. Saya salah seorang dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Palembang, di mana saya diangkat menjadi dosen tetap di tahun 2018. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dalam bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Latar belakang pendidikan saya adalah magister hukum, di mana sebelum menjadi dosen tetap, saya dipercaya untuk belajar menjadi dosen dengan menjadi asisten dosen. Pada saat menjadi asisten dosen, saya belajar bagaimana caranya menginterpretasikan dan menyampaikan ilmu yang saya miliki sesuai dengan keahlian saya kepada mahasiswa. Capaian mata kuliah ini sendiri dalam pertemuan pertama atau M1, kami mengharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dengan benar dan memahami tentang hukum perlindungan konsumen. Dalam M2, mahasiswa mampu mendefinisikan tentang sejarah perlindungan konsumen baik di Indonesia maupun di Barat. M3, kami mengharapkan mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen. M4, mahasiswa mampu menganalisis dan memahami penyelesaian permasalahan sengketa konsumen. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu merangkum dan menyimpulkan mata kuliah hukum perlindungan konsumen secara luas. Hukum perlindungan konsumen sendiri merupakan bagian dari hukum perdata, di mana dalam mata kuliah ini akan dibahas mengenai kaidah-kaidah dan norma-norma hukum positif yang mengatur perlindungan konsumen, juga menjelaskan praktik hukum perlindungan konsumen di dunia nyata. Materi pembelajaran hukum perlindungan konsumen sendiri terdiri dari beberapa bab dan beberapa aspek. Yang pertama ada hukum perlindungan konsumen dan ruang lingkupnya, sejarah hukum perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, klausula baku, prinsip-prinsip perlindungan konsumen, isu-isu perlindungan konsumen, lembaga dan instansi yang terhubung dalam perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa konsumen, tentang sertifikat halal, juga tanggung jawab produk dalam perlindungan konsumen. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah dan penyampaian materi sendiri ada buku, ada jurnal, juga sumber-sumber informasi lain yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen. Teknik pengajaran yang saya gunakan sendiri adalah teknik DIA, di mana di situ terdapat 3 poin: delivery, interaction, dan assessment. Delivery sendiri adalah proses bagaimana saya menyampaikan ilmu yang saya punya sesuai dengan keahlian dan saya mentransfernya kepada mahasiswa. Biasanya saya melakukan ceramah di depan kelas mengenai materi yang akan kita bahas di jadwal hari itu. Tapi itu tidak terfokus pada materi yang akan disampaikan hari ini. Jadi misalnya jika dalam suatu kesempatan saya mengajar, kemudian ada interaksi yang saya lakukan antara saya dan mahasiswa saya membahas perkuliahan sebelumnya, atau ada permasalahan yang mereka ingin mendiskusikannya dengan saya terkait materi yang saya berikan atau mata kuliah yang saya berikan, maka saya membuka kesempatan untuk berinteraksi antara saya dan mahasiswa, juga antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya jika ingin membahas permasalahan yang mereka punya. Dari situ saya merasa lebih bisa menyampaikan apa yang saya ketahui tentang mata kuliah ini sesuai dengan bidang keilmuan saya, karena dikaitkan dengan kejadian nyata di dunia. Nah, dikarenakan mahasiswa-mahasiswa zaman sekarang adalah mahasiswa generasi muda, saya harus menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan, tapi tetap tepat sasaran. Bagaimana caranya? Saya harus mentransfer ilmu sesuai dengan bidang keilmuan yang saya punya sampai ke mahasiswa dengan cara yang menyenangkan, sehingga mereka tidak bosan mengikuti kelas saya. Saya juga menjaga interaksi dengan mudah, dengan ramah, tapi tetap penuh dengan kaidah kesopanan santunan antara mahasiswa dengan dosennya. Oke. Kemudian untuk assessment sendiri itu ada terdiri dari beberapa komponen penilaian, antara lain tatap muka 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Selain itu, saya juga terlibat dalam pembimbingan mahasiswa dalam menulis skripsi dan juga pembimbingan mahasiswa dalam bidang akademik. Saya juga membuka dan memberikan waktu untuk mahasiswa berkonsultasi dengan saya terkait dengan akademiknya ataupun penulisan skripsi. Di bidang penelitian sendiri, saya aktif menyusun karya ilmiah dalam bentuk artikel jurnal nasional terakreditasi Sinta 5, di mana saat ini saya memiliki beberapa jurnal yang fokus membahas tentang bagaimana pengaturan Bank Indonesia secara makroprudensial setelah adanya otoritas jasa keuangan. Selain jurnal tersebut, dalam bidang penelitian saya juga sedang menulis buku, di mana buku tersebut saat ini sedang dalam proses cetak. Saya berharap buku tersebut akan berguna untuk proses belajar mengajar saya sebagai referensi, juga untuk mahasiswa-mahasiswa saya secara khusus dan masyarakat secara umum. Untuk pengabdian masyarakat, saya juga melakukan beberapa penyuluhan hukum sesuai dengan bidang yang saya pahami dan bidang keahlian saya.
di mana saya berharap dengan adanya penyuluhan dan penelitian saya itu bisa berguna untuk masyarakat banyak ataupun untuk secara internnya untuk mahasiswa-mahasiswa yang kami punya di Fakultas Hukum. Saya juga senantiasa mengembangkan kompetensi diri saya melalui berbagai seminar, pelatihan, dan forum ilmiah baik secara nasional maupun internasional. Dengan bekal pengalaman komitmen tersebut, saya berharap kepada diri saya sendiri untuk dapat berkembang, menciptakan banyak karya ilmiah, penelitian, pengabdian, dan juga menciptakan banyak bahan ajar untuk dunia pengajaran, di mana itu berguna untuk mahasiswa-mahasiswa kami dan juga masyarakat secara umum. Saya berharap dapat berkontribusi secara optimal dalam dunia pendidikan tinggi serta menciptakan kualitas lulusan yang berdaya saing dan membantu Fakultas Hukum berkembang secara pesat. Terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, selamat sore. Hari ini kita kembali lagi dalam pertemuan mata kuliah Unit Perlindungan Konsumen. Sama saya kembali kepada Diki Amelia. Kemarin di pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengertian konsumen, pengertian perlindungan konsumen. Ada yang masih ingat nggak apa itu perlindungan konsumen? Menurut Pak Agus, silakan. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Purna Ramadhani, saya manajer pelayanan ibu. Oke. Hukum perlindungan konsumen
sendiri, perlindungan konsumen ini meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian, mengangkat harkat dan martabat konsumen, meningkatkan pemberdayaan konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, dan meningkatkan kualitas barang dan atau jasa. Nah, pelaku usaha itu sendiri mempunyai beberapa hak dan kewajiban dalam bertransaksi menjalankan usahanya sendiri. Nanti kita akan lihat di pertemuan hari ini, kita akan bahas tentang pengertian konsumen, hak konsumen, kewajiban konsumen, juga pelaku usaha. Kita masuk ke hak dan kewajiban konsumen. Sekarang saya mau tanya, kita ini semuanya punya hak dan kewajiban kan? Hak itu apa sih? Yang melekat atau yang seharusnya kita terima. Dari sejak dalam kan sampai kita Meninggal. ya. Lalu kalau kewajiban itu apa? Yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan. Jadi kalau kita tidak melakukan kewajiban berarti akan ada Sanksi. sanksinya. Nah, jadi kalau konsumen ini semuanya punya hak konsumen ya, antara lain dia ada hak advokasi, ada juga hak mendengarkan dan sebagainya. Kalian sebagai konsumen ngerasa nggak hak kalian sudah dipenuhi nggak sama pelaku usahanya? Misalnya kita beli barang online, sering bertransaksi online, misalnya di toko orange, toko hijau, toko biru dan sebagainya itu, bisa kita beli baju itu warna coklat, coklatnya misalnya coklat kaki, tapi ternyata pas datang coklatnya jadi coklat tua. Nah itu melanggar hukum perlindungan konsumen nggak? Ya. Nah, gimana solusinya kalau kita ternyata kita belanja nggak sesuai sama deskripsi barangnya? Nah, kita tuh harus ngajuin komplain kemana? Ya. Kemana? Ke pihak jualan, ke pihak pelaku usahanya. Itu biasanya kalau kita beli online itu ada pilihannya nanti ya, bisa retur kah atau tidak. Nah, tapi kan kadang-kadang kalau kita belanja barang online, pada saat kita mau retur, kita kan jarang nih kalau misalnya belanja online kita baca deskripsinya secara lengkap. Misalnya harus menyertakan video unboxing saat membuka kemasan, dia tahu itu berulang atau enggak barangnya. Karena kita buka aja, nah, sama kan saat dalam datang. Nah, jika kita tidak bisa, kita nggak buat video unboxingnya, begitu kita buka, ternyata hasilnya atau barang yang datang itu nggak sesuai sama yang kita beli, masih bisa nggak kita komplain ke pelaku usaha? Kita tuh punya kewajiban untuk membaca deskripsinya kan. Jadi kita juga sebagai konsumen dengan mentang-mentang kita merasa dilindungi sama undang-undang 8 tahun 99 ini, kita ngerasa udah pokoknya unboxing nggak sesuai juga. Atau yang sering terjadi COD, misalnya ada di media sosial itu kan biasanya nih ya, kayak kita ini begitu barang datang, saya nggak pesan, harus balik lagi. Sedangkan kemudian yang antar itu harus memang pembayaran COD dari kita. Padahal ada temannya COD itu kan harus bisa dulu. Ada yang COD aja ini kalau saya nggak salah. Ada yang COD harus diperiksa dulu baru bisa pengembalian. Kita sebagai konsumen juga harus cerdas, jangan kita merasa tidak dilindungi terus kita jadinya seenaknya aja. Saya juga komplain. Kadang-kadang ada beberapa yang kita temui di media sosial, orang makan ternyata ada apa misalnya makanannya, misalnya ada kotoran kah, ada cicak kah. Itu menurut kalian tuh wajar nggak kalau kita nemuin hal kayak gitu kita langsung upload ke media sosial
heboh nih kalau kita beli misalnya di Bali, biasanya di Bali itu warga-warga ekspatriat yang bule-bule itu diperlakukan lebih bagus daripada warga pribuminya. Kenapa? Karena dianggap bule-bule itu banyak duitnya daripada kita warga lokal. Itu sebenarnya nggak boleh, karena kita sama-sama konsumen. Sedangkan kalau di luar kita diperlakukan secara baik. Nah, terus ada hak mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Bisa nggak ada nggak satu atau dua orang yang memberikan contoh yang simpel-simpel aja mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian? Itu ada nggak yang sudah mengalami kalian bisa klaim kompensasi ganti rugi saat kalian belanja? Toko orang Nah, gimana? mengembalikan barang dengan uang ya. Kamu beli barang apa? Ternyata hilang di perjalanan. Oh, itu menggantinya pihak pelaku usahanya atau pihak ketiganya kurirnya? Tidak pelaku. Pelaku usahanya yang mengganti. Berarti pada saat itu biasanya kalau kita belanja itu ada pilihan insurance ya. Ya, Berarti kamu klik asuransinya. ya kembali. Jadi uangnya dikembalikan kepada saya. Oh, uangnya diterima kembali sama si pelaku usaha. Nanti pelaku usaha bertanggung jawab atas kehilangan walaupun itu kehilangannya dari kurirnya misalnya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau pelaku usaha yang seperti itu bagus banget, tapi ada beberapa pelaku usaha yang kayak gitu juga. Terus kadang-kadang tuh walaupun ada, kalau kita beli ada kan kadang-kadang term and condition atau syarat dan tertentu kecil banget tulisannya. Misalnya boleh ditukar kembali asal ini kecil kecil itu sebenarnya kan agak bikin kita rancu ya. Misal kalau kita laundry baju anggaplah baju ini baju kebaya nikahan atau kebaya wisudanya kalian mahal, ternyata rusak, kita mau klaim ganti rugi, dan ternyata ganti ruginya itu tidak full, nggak full harga bajunya. Nah, menurut kalian itu wajar nggak diganti sedikit? Misalnya harga kebayanya berapa? Misalnya kebaya cewek 500.000. Nah, biaya laundrynya, misal kalau kita laundrynya di laundry, misalnya kalau kebaya itu kan nggak mungkin di laundry kiloan ya, harus di laundry yang bagus kan? Anggaplah di laundry yang 40.000. Ternyata kebaya itu sobek pada saat cucian atau warnanya terlalu kurang. Nah, digantilah sama yang laundry 10% dari harga baju. Menurut kalian itu masuk akal atau enggak? Masuk akal nggak? Jangan-jangan kayaknya masuk akal nggak? Diganti cuma 10% atau 50%? Itu nggak bisa. Enggak, bisa nggak komplain? Ya, seharusnya harus komplain. Komplain. Nah, tapi waktu saat kita belanja, saat kita laundry itu kan ada surat invoice-nya, dan invoice itu bisa tertulis jelas jika terjadi kerusakan pada baju maka akan diganti maksimal berapa kali harga baju misalnya atau berapa persennya. Berarti kan kita kan harus membaca dengan jelas apa namanya ketentuan di toko tersebut. Jadi intinya yang mau saya jelasin hari ini, kita sebagai konsumen jangan ngerasa saat kita dilindungi sama undang-undang 899 kita jadi kayak bisa kepala. Kamu konsumen loh, kalau terjadi sesuatu aku bisa komplain ke pelaku usahanya. Sedangkan kita sebagai konsumen kita juga punya kewajiban untuk tahu, kita punya hak selain hak. Ya hak itu ya harus ada, kita harus punya pengetahuan tentang kewajiban apa aja sih. Konsumen itu harus tahu kewajiban kita apa. Kita harus baca, kita harus etikat baik. Kadang-kadang ada yang sengaja jahil sama tempat makan, masukin staples lah atau apa, itu nggak boleh, itu bukan pidananya. Terus ada nggak kira-kira sesingkat penjelasan saya ada nggak ada yang mau konsultasi gitu? Ya, kalau mau sekedar sharing, misalnya, Bu saya pernah belanja ini. Aku pernah belanja di toko ayam. Waktu itu aku beli baju. Oke. Tapi dikirimnya di cermin yang mini, yang souvenir. Oh ya? Terus aku komplain, aku return. Terus aku disuruh oleh tokonya buat return ke apa-apa dan benar-benar itu.
sendiri